Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar harus menggantungkan cita-cita yang tinggi untuk digapai, karena masa depan bangsa ada di tangan kita. Untuk menjadi bangsa yang besar, kita harus semangat belajar. Kita harus menikmati proses belajar meskipun dalam waktu yang lama, bahkan sepanjang hidup kita. Long life education. Piye kabare cah? Greetings everyone, my name is Zahwa Asma Nadia Putri. You can call me Nadia. I'm 17 years old, I'm from Tulungagung, East Java. I currently study at 11th grade as student SMA N1 Kedungwaru, Tulungagung. I'm active in organization, modeling, entertainment, and also love terrain building. It's an honor and precision for me to be a part of Duta Pelajar Putri 2024. And I hope to be selected as the finalist to explore my abilities and improve myself more. Saya terlahir dari keluarga yang sangat menyenangkan. Kedua orang tua saya sangat mendukung dalam proses belajar sehingga saya dapat mengembangkan diri dengan baik. Sejak kecil, saya diarahkan menjadi anak yang selalu berprestasi di segala bidang. Di jenjang SD, saya bersekolah di MI Negeri 4 Tulungagung. Saya selalu ranking 1 dalam nilai akademik. Selanjutnya, saya masuk ke MTS Negeri 1 Tulungagung. Dan saya selalu berada di ranking 3 besar dan ketika lulus, saya mendapat 2 penghargaan terbaik. Sejak kelas 1 MI sampai sekarang, lebih dari 300 trofi dan piagam kejuaraan berhasil saya raih. Mulai dari modeling, pidato, menyanyi, tahfidz, IPA terintegrasi, cerdas cermat, dan lain-lain. Baik itu di tingkat lokal, regional, dan nasional. Saya pernah menjadi juara umum pada berbagai event model. Saya pernah menjadi juara 1 Putri Kebaya Politeknik Negeri Malang, juara 1 Indonesia Model Hand, juara umum Putri Muslimah, juara umum Putri Batik. Saya juga pernah menjuarai pemilihan Putri Gemarikan Kota Malang, suatu event yang diadakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Malang. Saya juga menjadi runner-up pada pemilihan Putra-Putri Pariwisata Jawa Timur yang digelar oleh Dinas Pariwisata Jawa Timur. Juga runner-up 1 pemilihan Duta Muda Jawa Timur dan masih banyak kejuaraan lainnya. Saya juga sering menjadi narasumber di berbagai radio dan media lainnya, serta narasumber seminar untuk mengisi materi public speaking dan personal branding. Di bidang menyanyi, saya sering menjuarai di event tingkat lokal maupun regional. Saya juga bisa bermain alat musik piano. Ratusan prestasi yang saya raih memacu saya untuk menjadi individu yang terus belajar dan menjadi lebih baik. Karena orang tua saya selalu menanamkan prinsip sopan kepada siapapun, tetap merunduk dan rendah hati, membiasakan berprestasi, dan menjadikan prestasi sebagai kebiasaan. Saya pernah menjadi wakil ketua OSIS ketika di MTS. Saat ini saya juga aktif sebagai wakil ketua IPPNU dan aktif sebagai pengurus Dewan Perwakilan Anak Kabupaten Tulungagung. Saya sering mewakili Dewan Perwakilan Anak dalam mengisi acara di sejumlah sekolah dasar untuk memotivasi mereka dan mencegah dari perilaku bullying. Saat ini, saya aktif di ekstrakurikuler Paskibra dan Paduan Suara SMA Negeri 1 Kedungwaru. 2 tahun berturut-turut, saya lolos menjadi anggota pasukan pengibar bendera. Pada Agustus 2023, saya menjadi anggota Paskibra Kecamatan. Dan pada Agustus 2024 kemarin, saya terpilih menjadi anggota Paskibraka Kabupaten Tulungagung. Saya bangga bisa menjadi pasukan pengibar bendera sebagai salah satu bentuk kecintaan kepada bangsa dan negara. Dan sekarang, saya masuk dalam organisasi Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Tulungagung. Menjadi bagian dari SMA Negeri 1 Kedungwaru Tulungagung merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa bagi saya. Karena SMA ini merupakan SMA terbaik di Kabupaten Tulungagung. Para siswa dididik, dibimbing, dan diarahkan untuk meraih prestasi terbaiknya.
SMA Negeri 1 Kedungwaru juga memfasilitasi kegiatan ekstrakurikuler untuk para siswa. Di bidang keagamaan, diadakan pembinaan dan penghargaan tahfidz bagi siswa-siswi yang mampu menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah, tahun lalu saya mendapat penghargaan tahfidz. Selain itu, ada pembinaan seni selawat, membaca kitab kuning, dan tiap hari Jumat, para siswa diajak membaca kitab suci agama masing-masing. Di bidang olahraga, SMA Negeri 1 Kedungwaru sering meraih juara basket di tingkat provinsi. Selain itu, ada pembinaan di bidang teknologi dan riset, serta olimpiade mata pelajaran. Di bidang tersebut, SMA Negeri 1 Kedungwaru sering juara baik di tingkat regional, nasional, dan internasional. Dalam berbagai bidang yang lain, juga selalu unggul dan sering juara. Contohnya pada pawai Bhinneka antar SMA dan SMK se-Kabupaten Tulungagung bulan Agustus kemarin. SMA Negeri 1 Kedungwaru menjadi juara 1 dan meraih predikat The Best Costume. Dalam pawai tersebut, saya berperan sebagai Ratu Kencono Wungu. SMA Negeri 1 Kedungwaru juga mendidik para siswa memiliki akhlak atau budi pekerti yang baik. Suatu contoh, kami harus bersalaman ketika bertemu dengan guru, turun dari kendaraan ketika masuk pintu gerbang sekolah, dan menuntun kendaraan hingga tempat parkir. Lalu, bagaimana kiat untuk menjadi siswa berprestasi? Kita harus mampu menemukan cara belajar secara efektif, aktif dalam pembelajaran. Ketika mengikuti proses pembelajaran, harus aktif terlibat langsung. Bertanya jika belum paham, dan aktif berinteraksi dengan guru agar kita cepat memahami materi dengan baik. Memiliki motivasi yang tinggi untuk menggapai cita-cita. Harus mampu mengatur waktu dengan baik antara belajar dan kegiatan ekstra. Menjunjung tinggi akhlak dan budi pekerti. Dan jangan lupa, selalu minta ridho orang tua serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai generasi muda, kita harus mengenal budaya dan tradisi bangsa. Jawa Timur memiliki kekayaan budaya dan tradisi. Budaya warisan nenek moyang dari sejarah panjang yang harus kita lestarikan. Mulai dari tempat-tempat bersejarah, kesenian, dan juga pakaian adat. Saat ini saya mengenakan baju khas daerah Tulungagung yang merupakan budaya daerah peninggalan leluhur kita. Ini adalah baju kebaya yang dipadu dengan jarit batik Gajah Mada. Tulungagung sebagai salah satu kabupaten pesisir selatan Jawa Timur memiliki beraneka budaya, tradisi, dan peninggalan bersejarah yang sangat menarik. Saat ini saya berada di Candi Sanggrahan yang merupakan peninggalan masa kerajaan Mojopahit. Konon, candi ini merupakan tempat singgah para bangsawan dan pasukan Mojopahit, serta untuk penyimpanan abu jenazah kerabat kerajaan. Tulungagung memiliki berbagai kesenian tradisional seperti reog kendang, jaranan senderewe, langen tayub, dan banyak lagi lainnya. Ketika musim kemarau, sebagian masyarakat Tulungagung mempunyai tradisi unik untuk mendatangkan hujan, yaitu tradisi manten kucing dan tiban. Tradisi manten kucing, yaitu tradisi memandikan sepasang kucing jantan dan betina di telaga, kemudian diarak keliling desa. Tradisi tiban. Tradisi ini menampilkan dua orang jawara di atas ring untuk bertarung dengan cara saling memukul bergantian menggunakan sebilah pecut atau cambuk. Ketika kemarau panjang, tradisi ini di Tulungagung seringkali dilakukan. Sebagai siswa yang merupakan aset bangsa, mari kita raih prestasi apapun, dimanapun, dan kapanpun untuk mencapai kesuksesan. Usaha yang keras, konsisten belajar, dan pantang menyerah akan menjadikan kita dapat meraih prestasi lebih mudah. I believe that Duta Pelajar Putri 2024 is the best platform to develop my advocacy, so that we can become the nation generation of hope for the realization of the golden Indonesian generation in 2045. Don't treat your dream and make it come true. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.